Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan ayol ikhwah, masih di bab sholatil kusuf, bab tentang sholat gerhana. Sedikit kita akan membahas tentang fikih sholat gerhana ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang hukum sholat gerhana. Yang pertama itu gerhana matahari. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat kusuf gerhana matahari itu hukumnya sunnah muakkadah. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sholat gerhana matahari hukumnya wajib. Dan ini riwayat dari Abu Hanifah. Dan yang dirojikan oleh Siddiq Hasan Khan, demikian pula Syekh Albani dan Asy-Syaukani. Kenapa? Karena perintah di mana Nabi SAW bersabda, fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka sholatlah. Sedangkan perintah pada asalnya hukumnya wajib. Adapun gerhana bulan, terjadi ikhtilaf juga para ulama apakah itu disunnahkan atau tidak. Jumhur mengatakan sunnah. Sedangkan sebagian ulama, dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa ya, sholat gerhana bulan itu tidak perlu berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Alasannya apa? Liwujudil masyaqqah, karena adanya masyaqqah. Apalagi itu terjadinya di malam hari, apalagi kalau misalnya terjadi di pertengahan malam. Namun yang rajih tentunya pendapat jumhur ya, karena Nabi mengatakan fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihatnya keduanya, maka hendaklah kalian apa? Salat. Fad'u, ya, berdoalah. Kemudian yang pembahasan yang kedua, waktunya. Waktu salat gerhana dimulai dari awal gerhana matahari sampai ya selesai gerhana. Makanya sholatnya Nabi SAW itu panjang banget, Pak. Rakaat pertama saja membaca sekitar surat Al-Baqarah. Iya. Kemudian kalau misalnya selesai sholat masih terjadi gerhana juga belum selesai, apakah disyariatkan untuk sholat lagi? Jawabnya tidak. Itu sudah mencukupi. Namun hendaknya memperbanyak ibadah lain berupa takbir, tahmid, sedekah, dan yang lainnya. Kemudian akhul Islam saudaraku seiman, disyariatkannya salat kusuf itu saat melihat. Adapun kalau tidak melihat, seperti terhalang oleh awan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa idza ra'aitumuhuma. Dalam satu artian fa idza ra'aitum dzalik. Apabila kalian melihat itu, di situ Nabi mengatakan melihat. Iya. Berarti kalau tidak melihat karena misalnya terhalang oleh awan, maka tidak disyariatkan.
Kemudian ketika melihat gerhana, apa yang kita lakukan, akhi? Yang pertama, al-iktsar minadz dzikr wal istighfar, at-takbir was shadaqah. Memperbanyak zikir, istighfar, demikian pula takbir, sedekah. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah, dan sedekahlah. Jadi saat seperti itu, ya kita dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah. Kemudian yang kedua, segera pergi ke masjid untuk sholat kusuf. Namun hukumnya tidak, apa sudah kita sebutkan, Pak, hukumnya sunnah muakkadah, itu pendapat jumhur. Sebagian mengatakan fardu kifayah. Demikian pula para wanita. Wanita pun juga disyariatkan untuk pergi ke masjid. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah dan para sahabat sholat gerhana, beliau pun segera ikut sholat di masjid. Ya. Apakah ada adzan? Tidak. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, lama kusifati syams ala ahdi Rasulullah SAW, dia ya as-salatu jami'ah. Ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW, maka dipanggillah as-salatu jami'ah. Ya, jadi manggilnya itu, Pak. Ya, tidak ada iqamah, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Tapi cukup mengucapkan as-salatu jami'ah. Tapi ingat, ini khusus ketika sholat gerhana matahari, ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang ketika Idul Fitr, Idul Adha, lalu kemudian disebutkan as-salatu jami'ah, maka itu tidak ada syariatnya. Kemudian apakah disunnahkan khutbah setelah sholat? Sebagian ulama berpendapat bahwa disunnahkan. Ini merupakan mazhab Syafi'iyah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW lamma faragha minas shalah qama wa khataban nas. Nabi SAW ketika telah selesai sholat gerhana, maka beliau pun bangun, berdiri, dan berkhutbah kepada manusia. Fahamidallah wa athna alaihi. Dan beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Rasulullah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah azza wa jal. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah merupakan ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Tidak gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan sedekahlah. Sementara jumhur, ini pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, mengatakan tidak ada khutbah. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW waktu itu khutbah karena mau mengingatkan adanya sebagian orang yang punya keyakinan bahwa ini matahari gerhana gara-gara wafatnya Ibrahim, karena memang bertepatan dengan wafatnya anak Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Sehingga sebagian orang ya menyangka bahwa matahari gerhana itu gara-gara itu. Maka kemudian Nabi SAW segera mengingatkan bahwa matahari dan bulan tidaklah gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya seseorang. Ya.
Ikhwata Islam saudaraku seiman. Namun pendapat yang rajih wallahu alam madzhab Syafi'iyah itu disyariatkan. Ya, kenapa? Karena kalau sebatas menyebutkan tentang mengingatkan tentang masalah itu tentu Nabi tidak akan menyampaikan yang lain-lain, Pak. Sebatas itu saja yang Rasulullah SAW sampaikan, tapi di situ Nabi SAW juga menyampaikan yang lainnya, perintah untuk takbir, sedekah dan yang lainnya, Allahu a'lam. Adapun tata caranya yang sahih, tata caranya adalah 2 rakaat. Dengan setiap rakaatnya 2 kali ruku, ya. Sehingga 2 rakaat itu menjadi 4 kali ruku. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca surat yang panjang, ya seperti surat Al-Baqarah. Kemudian ruku. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca lagi Al-Fatihah dan surat yang panjang sekali, tapi lebih pendek daripada yang pertama. Kemudian ruku. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kemudian sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi, lalu kemudian berdiri lagi. Al-Fatihah, lalu kemudian baca surat yang panjang tapi lebih pendek dari yang sebelumnya. Kemudian ruku. Kemudian sami Allahu liman hamidah, baca lagi Al-Fatihah dan surat yang panjang tapi lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian ruku. Dan ruku juga dipanjangkan sama. Kemudian ya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya. Baca lagi Al-Fatihah yang keduanya. Ya, Al-Fatihah dan surat yang panjang. Surat ini ruku yang kedua ya. Ruku yang pertama, sami Allah liman yang kedua ya. Kemudian ruku lagi yang kedua, kemudian sami Allahu liman hamidah, lalu sujud 2 kali, kemudian tahiyat, lalu salam. Nah, ini dia tata cara salat gerhana. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Apakah disyariatkan dikeraskan? Ya, yang sunnah dikeraskan bacaannya. Ini pendapat Imam Ahmad, ya. Dan sementara jumhur ulama berpendapat tidak sunnah dikeraskan, khusus untuk gerhana matahari. Tapi pendapat yang rajih atau pendapat mazhab Hambali, pendapat Imam Ahmad, karena didukung oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, jaharon Nabi SAW fi sholatil khusuf. Nabi SAW mengeraskan di sholat gerhana. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Apakah dikiaskan kepada gerhana bencana yang lainnya, seperti gempa bumi misalnya? Ya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, Pak. Sebagian mengatakan disunnahkan sholat untuk setiap kali ada bencana, baik itu kusuf ataupun gempa bumi atau angin yang sangat kencang. Ya, ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Demikian pula riwayat dari Imam Ahmad. Sementara Imam Malik berpendapat tidak ada, khusus itu sholat gerhana saja. Ya, Allahu alam. Nah, ini ya secara ringkas hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat kusuf. Kita baca hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqama Rasulullah SAW yusalli. Maka Rasulullah SAW pun berdiri sholat. Fa'atala al-qiyama jiddan. Maka beliau memanjangkan berdirinya sangat panjang. Thumma raka' fa'atala ruku'a jiddan. Kemudian beliau ruku' dan memanjangkan ruku'nya sangat panjang. Thumma rafa'a ra'sahu fa'atala al-qiyama jiddan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan memanjangkan berdiri. Wa huwa dunal qiyamil awal, namun lebih pendek dari berdiri yang pertama. Thumma raka'a fa'atala ruku'a jiddan. Kemudian beliau pun ruku' dan memanjangkan ruku'nya sangat panjang. Wa huwa duna ruku'il awal, tapi lebih pendek daripada ruku' yang pertama. Thumma sajad. Kemudian beliau pun sujudlah. Thumma qama fa'atala al-qiyam wa huwa duna al-qiyamil awal. Maka beliau pun kemudian memanjangkan berdiri di rakaat yang kedua itu, tapi lebih pendek daripada berdiri sebelumnya. Thumma raka'a fa'atala ruku'a wa huwa duna ruku'il awal. Kemudian beliau ruku', maka beliau pun memanjangkan ruku' namun lebih pendek daripada ruku' sebelumnya. Thumma rafa'a ra'sahu faqama fa'atala al-qiyam wa huwa duna al-qiyamil awal. Kemudian beliau pun mengangkat kepalanya, lalu berdiri dan memanjangkan berdiri, namun lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Thumma raka'a fa'atala ruku'a wa huwa duna ruku'il awal. Kemudian beliau ruku', lalu beliau memanjangkan ruku'nya, tapi lebih pendek daripada ruku' yang pertama. Thumma sajad, thumma ansarafa Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun sujud. Kemudian Rasulullah SAW pun selesai sholat. Waqad tajallati syams, dalam keadaan matahari ya telah terlihat. Fakhataban nasa fahamidallahu athna alaih. Maka beliau pun berkhutbah kepada manusia dan memuji Allah serta menyanjungnya. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara min ayatillah wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah ayat-ayat Allah, dan keduanya tidak gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma fakabbiru. Apabila kalian melihat gerhana bulan dan matahari, takbirlah. Wad'ullah, berdoalah kepada Allah. Wasallu, dan salatlah. Watasaddaqu, dan bersedekahlah. Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, in min ahadin aghyar min Allah an yazni abduhu aw tazni amatuhu. Sesungguhnya Allah lah yang paling cemburu, ya, dari ketika melihat hamba laki-laki atau perempuannya berzina. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan lebih banyak menangis dan tertawanya sedikit. Ala hal ballagtu, bukankah aku telah menyampaikannya? Di sini akhi kita ambil faidah yang pertama itu sifat salat gerhana, sudah kita sebutkan tadi. Faidah yang kedua, di sini menunjukkan akal Islam disunnahkan memulai khutbah dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Namun kata para ulama itu hukumnya sunnah, ya. Dan mengucapkan misalnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau ucapan-ucapan yang lainnya, ya. Antum cuma sebatas mengatakan alhamdulillah saja cukup, enggak masalah. Yang penting disunnahkan sebelum khutbah kita memuji Allah Subhanahu wa taala.
Di sini kita ambil faidah, yaitu seorang alim hendaknya mengingatkan kesalahan yang muncul, ya. Karena saat ketika Rasulullah SAW, ketika terjadi gerhana di zaman Rasulullah SAW, muncul perkataan bahwa gerhana ini terjadi gara-gara meninggalnya anak Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun segera mengingatkan. Maka dari itu ya akhwal Islam, penting sekali seorang alim dan antum yang melihat kemungkaran untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi itu masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faidah selanjutnya ya akhi. Disyariatkan takbir ketika melihat gerhana dengan mengucapkan Allahu Akbar. Demikian pula disyariatkan berdoa saat tersebut. Demikian pula disyariatkan memperbanyak sedekah. Di sini kita ambil faedah juga ya akhwat Islam, bahwa Allah disifati dengan sifat cemburu. Namun tentunya cemburu yang sesuai dengan keagungannya. Beda dengan cemburunya makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya mendengarnya Allah tidak serupa dengan makhluk. Melihatnya Allah pun tidak serupa dengan melihatnya makhluk. Demikian pula cemburunya Allah pun tidak serupa dengan cemburunya makhluk. Dan sifat cemburu itu merupakan sifat yang sempurna. Dan ketika kita mengetahui Allah Maha cemburu, kita sebagai seorang hambanya pun berusaha punya sifat seperti itu. Cemburu ketika agama Allah dilanggar. Ya. Harus ada kecemburuan. Ketika antum melihat istri antum keluar terlihat auratnya, harus ada sifat cemburu itu. Karena ya disebutkan dalam hadis, di antara orang yang tidak didengar doanya siapa? Dayyuth. Dayyuth itu orang yang tidak punya rasa cemburu sama sekali sama keluarganya. Iya. Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwat Islam, anjuran atau larangan banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mengeraskan hati ya. Makanya Rasulullah sabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsira wa ladhahiktum qalila." Kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Sementara kita lebih banyak tertawanya, Pak. Rasulullah SAW sabda, "Iyyakum wadh-dhah wa kathratadh dhahik, fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb." Jauhi oleh kalian banyak tertawa. Karena banyak tertawa bisa mematikan hati, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau ada kajian isinya cuma tertawa aja, Pak. Dari awal sampai akhir itu majelis mengeraskan hati gitu, Pak. Bukan seperti itu majelis Rasulullah SAW. Majelis Rasulullah SAW itu adalah melembutkan hati supaya orang takut kepada Allah. Tapi anehnya ya di masyarakat kita justru majelis yang gelak ketawa itu yang disukain, Pak. Ya Allah musta'an wal istiqlal. Hadis 449 an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasafati syamsu 8 rakaat fi 4 sajadat. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW sholat ketika terjadi gerhana matahari 8 rakaat dengan 4 kali sujud, 8 ruku dalam 4 sujud. Namun ini syadz. Kenapa?
Karena gerhana matahari di zaman Rasulullah hanya terjadi sekali saja. Dan tidak mungkin akal Islam, ya, kalau terjadinya sekali ada dua macam bentuk sholat, nggak mungkin. Maka dari itu, ya, yang dirojihkan oleh banyak para ulama adalah yang kita sebutkan tadi, itu 2 rakaat dengan 4 kali ruku' dan 4 kali sujud. Nah itu, karena itu riwayat yang paling sahih ikutan Bukhari dan Muslim, dan yang paling banyak perawi-perawinya. Adapun yang lainnya dianggap syadz. Ya. Kita masuk ke bab sholatul istisqa. Bab sholat istisqa. Apa itu istisqa? Yaitu minta hujan. Hadis 450 an Abdullah bin Zaidin al-Ansari anna Rasulullah SAW kharaja ilal musalla yastasqi wa annahu lamma arada an yad'wa istaqbala al-qiblah wa hawwala rida'ah fi riwayatin faja'ala ilan nasi dhahrahu yad'u Allah wastaqbala al-qiblah wa hawwala rida'ahu thumma shalla rak'atain. Dari Abdullah bin Zaid al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW keluar menuju musalla. Musalla yang dimaksud di sini apa? Lapangan terbuka. Di zaman Rasul itu musalla itu lapangan terbuka, Pak, yang digunakan untuk tempat sholat. Iya. Kalau di Indonesia musalla apa? Masjid yang tidak diselenggarakan padanya sholat Jumat, musalla. Sebetulnya penamaan ini khusus di Indonesia, Pak. Kalau di Arab nggak dikenal seperti itu. Iya. Jadi masjid yang digunakan, masjid walaupun tidak dilaksanakan padanya sholat Jumat tetap disebut masjid. Maka Nabi mengatakan man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, berarti walaupun kecil tetap disebut masjid. Ya. Maka kalau di negeri kita kan ada istilah musola, ada lagi langgar, padahal sholat nggak boleh dilanggar ya Pak ya. Ada lagi surau dan yang lainnya. Ya. Kita lanjutkan bahwa Rasulullah SAW keluar menuju musola, itu lapangan terbuka untuk tempat sholat. Listasqi, meminta diturunkan air hujan. Wa annahu lamma arada an yad'ua, ketika Rasulullah SAW ingin berdoa, istaqbalal qiblah, beliau pun menghadap ke kiblat, wa hawwala rida'ah, dan memindahkan ridanya dari yang kanan ke kiri. Iya. Sebatas yang dipindahkan tuh rida, selendang aja, Pak. Kalau antum nggak pakai selendang, jangan dibalikin. Sebagian orang balikin topi, Pak, topinya dibalikin. Kita katakan nggak disyariatkan. Ini khusus untuk rida saja. Iya. Dan dalam satu riwayat yang lain, maka beliau pun menjadikan punggungnya menghadap manusia. Dan beliau berdoa kepada Allah dan beliau menghadap kiblat. Dan beliau pun memindahkan selendangnya. Kemudian beliau pun sholat 2 rakaat. Di sini beliau khutbah dulu, baru kemudian apa? Sholat. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sholat dulu, baru kemudian khutbah. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama. Apakah khutbah itu sebelum sholat atau setelah sholat? Pendapat yang rajih, yang paling kuat, boleh dua-duanya. Kenapa? Karena riwayatnya sahih dua-duanya. Artinya boleh sebelum sholat, boleh setelah apa? Sholat. Ya. Hadis setelahnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matar.
Qala fahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matar. Faqulna ya Rasulullah lima sana'ta hadha? Qala li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami ditimpa hujan bersama Rasulullah SAW. Maka beliau pun membuka bajunya supaya terkena air hujan. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kata Rasulullah, karena ia baru perjanjiannya dengan Rabb-nya. Di sini menunjukkan, disyariatkan kalau hujan turun, apalagi hujan yang pertama setelah lama kemarau, disyariatkan kita untuk membuka baju. Sebagian baju kita buka, kemudian PC-nya buka, biarkan kena air hujan. Kalau dulu orang tua kita bilangnya apa? Jangan, katanya, nanti kamu sakit. Kita katakan justru itu sunnah. Kenapa? Rasulullah SAW melakukannya kok. Jadi ikuti juga oleh para sahabat dan para ulama. Baik, akhwal Islam, kita sedikit membahas tentang fikih sholat istisqa. Jadi ikhtilaf para ulama, apakah sholat istisqa itu disunnahkan atau tidak? Pendapat Abu Hanifah bahwa sholat istisqa tidak sunnah. Namun pendapat ini pendapat yang bertabrakan dengan dalil yang telah kita bacakan. Pendapat yang sahih disunnahkan, disyariatkan, ya, untuk keluar sholat istisqa menuju lapangan terbuka. Kemudian akhwal Islam, ketika kita mau sholat istisqa, apa yang disyariatkan? Itu khurujun nas ma'al imam ilal musalla mutabadzirin mutawadhi'in mutadharri'in, yaitu orang-orang keluar bersama imam menuju lapangan tempat sholat dalam keadaan tawadhu dan tadarru, penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, kharaja Rasulullah SAW mutabadzilan mutawadhi'an mutadharri'an hatta atal musalla faraqiyal mimbar faraqal mimbar falam yakhtub khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fid du'a wa tadarru wa takbir thumma shalla rak'atain kama yusalli fil 'id. Rasulullah SAW keluar ya, dalam keadaan mutabadzilan, ya, memakai pakaian yang sederhana, tawadhu dan tadarru, sehingga datanglah ke musholla tempat sholat, lalu beliau pun naik mimbar. Beliau tidak berkhutbah seperti halnya khutbah kalian ini, akan tetap beliau senantiasa berdoa, bertadarru, bertakbir, kemudian sholat 2 rakaat sebagaimana beliau lakukan di sholat hari raya. Kemudian sudah kita sebutkan tadi Pak tentang khutbah, apakah sebelum sholat atau setelah sholat, ya. Pendapat yang rajih boleh dua-duanya, artinya diberikan pilihan antara sebelum atau setelah. Kenapa? Karena riwayatnya dua-duanya sahih. Karena riwayatnya dua-duanya sahih, maka ya kita amalkan dua-duanya dengan cara kita katakan boleh, sebelum boleh, setelah boleh. Kemudian ya, disyariatkan imam berdoa dan memperbanyak ya berdoa dengan menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan. Dan cara mengangkat tangannya seperti ini, Pak. Ya, cara mengangkat tangannya seperti ini. Jadi punggungnya itu menghadap ke atas dan perutnya menghadap ke bawah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Berkata Imam An-Nawawi, qala al-ulama as-sunnah fi kulli du'ain li raf'il bala an yarfa'a yadayhi ja'ilan dhuhura kaffahi ila as-sama'. Para ulama berkata yang sunnah pada setiap doa untuk menghilangkan bala adalah dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi dengan menjadikan punggungnya menuju menghadap ke atas ke langit. Ya. Adapun kalau doa yang lainnya untuk meminta sesuatu kebaikan, maka pada waktu itu perutnya telapak tangannya ke atas seperti itu. Apa hikmahnya, Pak? Ketika istisqa itu cara doanya begitu, Pak. Sebagian ulama mengatakan al-hikmah fil isyarah bi dhuhuril kaffain fil istisqa duna ghairihi littafa'ul bitaqallubil hal dhuhran li batnin. Itu sebagai isyarat supaya dengan cara seperti itu berharap kebaikan, itu berubahnya keadaan yang tadinya musim kering, nggak ada hujan, berubah menjadi apa? Musim penghujan. Iya. Kemudian di antara doa yang disyariatkan saat itu, Allahumma asqina ghaithan mughitha mari'an nafi'a ghairu dharin ajilan ghairu ajil. Ya Allah, berikanlah kepada kami air hujan yang bermanfaat dan tidak bermudarat, yang cepat dan tidak lambat. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah berdoa, Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wansyur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, berikanlah hujan hamba-hambamu dan binatang-binatang ternak, dan tebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negeri yang telah mati ini. Ya. Di situ Nabi SAW menyebut hujan itu rahmat, Pak. Dalam Al-Quran pun juga Allah menyebut hujan itu rahmat. Makanya antum jangan pernah berdoa mudah-mudahan gak hujan. Iya. Kenapa? Karena artinya antum menolak rahmat. Berapa banyak makhluk-makhluk yang mendapat manfaat dari hujan gara-gara kepentingan pribadi ente, ya, terhalang. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Dan boleh juga istisqa, dan Rasulullah pernah istisqa juga ketika khutbah Jumat, Pak. Dari Anas, anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ah, Rasulullah SAW qa'imun yakhtub. Dari Anas bahwa seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat, dan waktu itu Rasulullah SAW sedang berdiri khutbah. Fastaqbala Rasulullah SAW qa'iman. Rasulullah SAW qa'iman. Maka orang itu pun menghadaplah kepada Rasulullah SAW sambil berdiri. Thumma qala ya Rasulullah halakatil amwal wanqata'atis subul. Kemudian orang itu berkata, wahai Rasulullah, harta telah binasa, jalan-jalan telah terputus. Fad'ullaha an yughithuna. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah supaya Allah turunkan hujan buat kami. Farafa'a Rasulullah SAW yadaihi, maka Rasulullah mengangkat dua tangannya. Thumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, hujani kami. Ya Allah, hujani kami. Qala Anas, wala wallah ma nara fis sama' min sahabatin wala qaza'ah. Wala bainana wa baina sal'in min baitin wala dar. Kata Anas, tidak demi Allah, tadinya kami tidak melihat sama sekali awan secuil pun, bersih. Ya. Fatala'at min wara'i sahabah mithlat turs. Tiba-tiba muncullah awan dari belakang Bukit Sala. Seperti Turs. Turs itu artinya perisai.
Falamma tawasafatis sama intasyarat. Ketika awan itu telah berada di tengah, maka tiba-tiba awan itu menyebar. Thumma amtarat, lalu hujanlah. Iya. Sampai Rasulullah SAW waktu itu khutbah dalam keadaan basah-basahan, Mbak. Sampai berjatuhan dari janggut Rasulullah SAW. Fala wallah ma ra'ayna syamsa sittan. Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama 6 hari lamanya. Artinya hujan terus 6 hari itu. Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jumu'ah. Kemudian di Jumat berikutnya, orang itu masuk lagi ke masjid. Fastaqbalahu qa'iman, lalu menghadap kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa karena banjir. Jalan-jalan pun terputus karena banjir. Fad'ullah yumsikuha anna. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menghentikan hujan. Maka Rasulullah SAW berdoa. Rasulullah tidak mengatakan, ya Allah hentikan hujan, tidak. Apa kata Rasulullah? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, jadikan hujan itu di sekitar kami, bukan pada kami. Ya Allah, jadikan hujan itu di bukit-bukit, di lembah-lembah, ya, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Maka kemudian kata Anas, Madinah pun mithl jubah. Jadi dikelilingi oleh awan, tapi tengahnya bolong gitu. Ya. Jadi di kota Madinahnya enggak hujan, tapi di sekitarnya hujan. Ya. Bahwa kharajna namsi fi syams, kami pun kemudian keluar dalam keadaan matahari sudah bersinar kembali. Kota Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini akal Islam, ya, sedikit tentang fikih daripada salat istisqa. Kita lanjutkan bab fit ta'awudz inda ru'yatir rih wal ghaim wal farah bil matar. Bab berlindung kepada Allah ketika melihat angin kencang dan mendung. Ya. Wal farah bil matar, dan gembira dengan turunnya hujan. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi SAW apabila berhembus angin kencang, berdoa. Nah ini Pak, jangan lupa doanya, hafalkan ya. Ketika angin kencang, ya, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada pada angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang diutus angin itu dengan membawanya. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang diutus angin tersebut dengan membawanya. Ya, ini penting Pak, karena terkadang sering kali kita melihat angin itu, masya Allah ya, kencang sekali.
sampai banyak yang roboh dan yang lainnya. Insya Allah dengan membaca doa ini Allah hindarkan kita dari keburukan. Biidznillah. Qalat, berkata Aisyah, wa idza takhayyalatis sama' taghayyara launuhu. Dan apabila langit itu hitam karena mendung, ya, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW, ketakutan. Wa kharaja wa dakhal wa aqbala wa adbar. Ya, ketika melihat mendung itu Rasulullah SAW kayak gelisah, Pak. Beliau keluar, masuk, datang, pergi, gelisah Rasulullah SAW. Fa idza matarat surya anhu, ketika turun hujan maka hilanglah ya kegelisahan, ketakutan Rasulullah SAW. Fa araftu dzalika fi wajhi, dan aku bisa melihat wajah Rasulullah seperti itu. Ya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu ketika terjadi mendung? Kata Rasulullah, la'allahu ya Aisyah kama qala qaumu 'ad. Aku khawatir ya Aisyah seperti yang diucapkan oleh kaum 'Ad. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim. Ketika mereka kaum 'Ad melihat mendung datang ya ke lembah-lembah mereka, maka kaum 'Ad itu berkata, ini awan yang akan menghujani kami. Iya. Justru itu adalah azab yang kalian minta disegerakan. Ia adalah angin kencang yang di dalamnya terdapat azab yang pedih. Rasul takut, Pak. Kalau melihat awan gelap itu malah takut Rasul. Kita pun juga harusnya seperti itu. Karena awan yang gelap itu belum tentu bawa hujan, Pak. Bisa jadi bawa azab. Maka saat ketika melihat awan yang gelap seperti itu, kita khawatir. Kita mohon kepada Allah perlindungan. Jangan sampai ini awan yang membawa apa? Adab. Nasallallahu salamata wal afiyah. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faidah, Pak. Dianjurkan membaca doa ini ketika melihat angin kencang, ya. Ada yang hafal doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Hafal enggak? Hafalin, Pak, Masya Allah. Penting banget ini. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa yang dilakukan oleh Nabi ketika melihat mendung yang melihat mendung itu justru malah ketakutan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadis berikutnya, bab fi rihis soba wad dabur. Bab tentang angin soba. Angin soba itu angin timuran. Wad dabur itu baratan, angin yang berasal dari barat. An Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nusirtu bis soba wa uhrikat adun bid dabur. Aku dibela oleh Allah dengan angin timur, dan kaum 'Ad dihancurkan oleh Allah dengan angin barat. Kalau baratan tuh ngeri, Pak. Hatta antum kalau ngelihat di laut, kalau sudah musim baratan, itu ngeri sekali. Anginnya kencang banget, ombaknya tinggi sekali. Ya. Ternyata Allah menghancurkan kaum 'Ad dengan angin baratan. Subhanallah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Sepertinya sudah masuk Isya, ya.